Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 bahasa putra, baik yang dulunya dari MTS Fatah Hasim ataupun anak siswa yang baru, selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan kita bisa menggunakan kesehatan ini dengan sebaik-baik mungkin agar hidup kita lebih bermanfaat dan barokah. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita melaksanakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Astagfirullah suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, sini perkenalkan dulu. Mungkin selama ini sampean belum tahu nama saya. Nama saya adalah Hamam Nasiruddin. Tulis. Ya. Sini. Nama saya Hamam Nasiruddin. Sini di kelas 10 bahasa saya akan mengajar baca kitab. Ya, mengajar baca kitab. Kalau hari normal saya mengajar baca kitab itu 4 jam. Karena ini masih dalam masa pandemi, saya mengajar baca kitab dalam 1 minggu cuma 2 jam. Jadi semoga dengan waktu yang singkat ini sampean bisa membaca kitab seperti anak-anak yang dulu dalam 1 minggu 4 jam. Maka dari itu dimohon dengan sangat kepada anak-anak sekalian untuk belajarnya digiatkan lagi, ya, karena yang dulu 4 jam sekarang menjadi 2 jam itu dari sampean harus lebih ekstra lagi untuk banyak-banyak membaca kitab. Anak-anakku sekalian, untuk baca kitab itu kitabnya, ya, kitab sampean itu sama dengan kitab materi pelajaran fikih. Jadi kitabnya nanti menggunakan matan hoya wat takrib. Yang ini ya, matan hoya wat takrib. Jadi untuk fikih dan baca kitab untuk kelas 10 ini kitabnya sama. Kitabnya sama. Jadi ketika materi fikih maknani, penjelasan itu di materi fikih.
Tapi untuk membaca kitab, untuk membacanya, membaca kitabnya tentunya dengan kitab kosongan, ya, kitab kosongan itu pada pelajaran baca kitab. Jadi sebenarnya untuk baca kitab itu sampean membacanya adalah membaca makna kosongan. Untuk pertemuan kemarin, pertemuan yang kedua itu sampean masih membacanya, masih membaca yang ada maknanya. Karena memang saya anggap sampean masih awal pelajaran, masih baru mengenal bagaimana cara membaca kitab. Untuk pertemuan pertama, saya sudah kasih materi pego, rumus-rumus untuk menyalin pego. Untuk pertemuan kedua, sampean sudah tak kasih materi rumus-rumus, ya, cara memaknai. Mim itu singkatan dari utawi. Ho itu singkatan dari iku. Mim fa itu singkatan dari ing. Kemudian do itu singkatan dari ing dalem. Ha alif itu singkatan dari halih. Takmim itu singkatan dari apane. Dan itu nanti menyambungnya juga pada pelajaran nahwu. Jadi anak-anak rumus untuk memaknai kitab itu sampai hafalkan, karena nanti itu tidak cuma dalam baca kitab kegunaannya, tapi juga di dalam materi nahwu. Karena mim itu maknanya utawi, tapi singkatan Arabnya itu adalah singkatan dari mubtada. Nah, mubtada nanti ini akan dibahas di mapel nahwu. Jadi tolong rumus-rumus cara memaknai kemarin benar-benar sampean hafalkan, ya. Karena itu adalah metode praktis yang telah diwariskan oleh para wali songo. Itu. Yang kedua, kemarin dimohon yang belum setor, untuk pertemuan pertama itu yang disetorkan adalah tugas menyalin Latin ke Arab Pego. Yang belum dapat kitab gimana Pak? Kemarin sudah saya foto dan saya sudah kirimkan ke wali kelas, ke PJ kalian, dan sama PJ kalian sampun di-share di grup kelas. Nah, itu yang kitab yang saya foto itu tugasnya sampai tulis di buku, ya. Kemudian setelah sampean salin, difoto, dikirimkan lewat web. Itu yang pertemuan pertama. Untuk pertemuan yang kedua, tugas sampean, karena kemarin itu materinya adalah rumus-rumus cara memberi makna, maka yang saya tulis di papan tulis kemarin itu, yang sudah saya share itu, dimohon itu untuk dibaca, ya. Alhamdulillah utawis kabehane puji iku lillahi, yang itu kemarin tolong dibaca, kemudian direkam via web online, ya. Cara-caranya sudah di-share kemarin, ya, di tugas baca kitab, ya. Untuk pertemuan kedua itu sampean buka, sampean klik, terus di atas itu ada menu, ada yang via koyok gambarnya mic, itu adalah rekaman via online. Jadi sampean rekaman di web itu kemudian sampean kirim. Kalau tidak bisa, seandainya kok menggunakan yang online tidak bisa, sampean bisa rekaman di HP sampean biasa, kemudian baru sampean kirim lewat web dengan cara menu cari file. Menu cari file. Kemarin sudah saya kirimkan cara-cara untuk mengirimkan. Pak, kalau tidak bisa gimana? Bisa lewat WA, bisa. Jadi sampean rekaman di WA, sampean kirimkan ke nomor saya, itu bisa. Tapi ada syaratnya. Penugasan sampean yang di web itu harus sampean komentari dulu. Entah sampean tulis apa. Mungkin kata-kata, Pak, mohon maaf saya tidak bisa setor baca kitab lewat web. Saya kirim lewat WA.
Sampean tulis seperti itu. Sampean komentari, guru tidak bisa ngoreksi, guru tidak bisa memberi nilai. Karena tempat nilainya itu ada di aplikasi web itu. Kalau sampean setor di WA, enggak ngomentari yang di webnya, maka guru tidak bisa menilai. Tuh, dianggap sampean tidak setor di aplikasinya, sampean itu belum masuk dalam absensi penugasan. Ya. Sampean komentari saja. Komentari, Pak setor via WA. Nanti baru sampean kembali ke WA, kemudian rekaman sampean setorkan, itu bisa. Kalau sampean setor di WA, di webnya nggak dikomentari, nggak saya kasih nilai. Karena saya memang tidak bisa, ketika saya masuk di webnya, nama sampean belum muncul. Sampean belum mengajukan untuk dinilai, karena memang sampean belum mengumpulkan tugas webnya seperti itu. Jadi dimohon dengan sangat, baca kitab ini termasuk mapel pokok. Jadi ya nun sewu nek gurune kereng nagihi terus ya, karena memang mapel pokok. Nah, mapel pokok. Mapel pokok itu nanti bisa menentukan siswa naik atau tidak naik. Saumpama mapel umumnya sampean itu, mapel umum semua mapel itu sampean rata-ratanya tidak sampai 5,6. Di sini itu anak tidak naik ketika nilainya tidak mencapai 5,6, maka sampean dianggap tidak naik. Tetapi masih ada jalan kedua. Akhirnya sampean didelok mapel pokok sampean. Nahwu, baca kitab, tauhid mungkin ada berapa mapel. Nanti itu dikelompokkan sendiri dari mapel pokok yang ada 3, di rata-rata 3 mapel. Kalau mapel pokoknya ini kok 5,6, sampai naik. Meskipun nilai mapel umumnya sampai tidak mencapai 5,6, tapi karena nilai mapel pokoknya sampai bijine api-api, rata-rata 5,6 ke atas, maka sampai menjadi naik. Itu pentingnya mapel pokok. Ya. Mapel pokok itu apa saja? Ya nahwu, baca kitab, kemudian tauhid kalau nggak salah. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau seandainya mapel pokoknya kok tidak mencapai 5,6, tapi kok rata-rata mapel umum kok sama sudah mencapai 5,6, sampai dianggap bisa naik. Jadi mapel pokok itu bisa menentukan sampean sing asale gak naik menjadi naik. Di FH itu sudah biasa. Tahun-tahun kemarin itu satu sekolahan Fatah Hasim itu mulai dari kelas 7 sampai kelas 11 ya. 7, 8, 9, 10, 11 sekitar anak 1.400 itu yang tidak naik 75. Sudah biasa itu sekolah sini. Karena memang ya itu sini itu memang punya ciri khas sendiri, terutama yang ilmu kitab-kitab pesantrennya yang diutamakan. Itu kalau Fatah Hasim tahun-tahun kemarin itu yang tidak naik 75 itu sudah biasa. Bila dibandingkan sekolahan yang mu'allimin itu satu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 itu yang tidak naik itu 150. Tambak beras biasa tidak naik itu. Maka dari saya harapannya adalah sampean benar-benar kalau sudah memang niat sekolah di Fatah Hasim, sampai juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Fatah Hasim. Ya, absensi itu juga penting. Anak kalau absensinya banyak maka tidak bisa ikut ujian. Kalau tidak ikut ujian berarti otomatis tidak naik, karena memang persyaratannya naik adalah anak tersebut mengikuti ujian. Ya, itu dari saya yang perlu sampai perhatikan sekali lagi. Kemarin yang belum setor itu tolong untuk segera disetorkan. Ya.
Karena kita tidak akan tahu sampai kapan daring ini sampai kapan. Tidak akan pernah tahu. Nek sampean gak ndang setor, utange sampean tambah akeh, tetep tak tagih terus. Urip kakek utang itu gak enak. Mati aja kandoli malaikat kok. Kakek utang gak enak. Ya, itu dari saya. Kemudian untuk baca kitab sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh kurikulum bahwasanya untuk materi baca kitab itu batasannya untuk kelas 10 bahasa nanti itu kita akan mempelajari mulai kitabut thaharah sampai faslun wayah ruju minal farji ya. Yang ada di kitab sampean itu halaman 3 sampai halaman 10. Halaman 3 sampai halaman 10. Halaman 3 ini kitabut thaharati sampai halaman 10. Faslun wayah ruju minal farji. Ya, faslun wayah ruju minal farji. Kalau di kitab ini halamannya enggak sama. Kalau di kitab yang saya pegang ini, yang warnanya hitam dan merah ini, di sini tertulis halaman 3 sampai halaman 8 ya, 8 9. Jadi selama 6 bulan sampai cuma mempelajari 1 2 3 4 5 6 halaman. Nah, 6 bulan 6 halaman. Sak bulan sak halaman lho rek, mosok angel ya. Kalau sampai mau berusaha, nggak ada kata sulit, nggak ada. Wong sak wulan mek sak halaman, 1 bulan berarti kan 4 kali. 4 kali pertemuan itu 1 halaman. Ya. 4 kali pertemuan itu 1 halaman. Kalau saya hitung, ini kalau full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 baris dibagi 4 pertemuan. Berarti 1 pertemuan berarti 3 sampai 4 baris. 3 sampai 4 baris. Sak minggu maca kitab petang baris. Mosok angel. Petang baris sampai pelajari dalam waktu sak minggu. Mosok angel. Sakjane butuh waktu 4 hari dan itu pun 1 hari cuma 1 baris. Ya. Ini yang kita butuh haro ini 3 baris. Ini 3 baris kalau di kitab saya. Ini anak-anak mohon diperhatikan ya. Sampean kalau nggak bisa cara nih mentanya PJ-nya, sampean tanya gurunya, gak popo. Sampai bisa. Nah ini kita tidak akan tahu sampai kapan ini daringnya. Tapi dari madrasah sudah nyiapi di aplikasinya bahwa itu sudah disetting bahwasanya nanti daringnya sampai Desember. 6 bulan. Nek sampean gak ngerti carane nyai, Pak kula mboten saged absen carane pripun. Lho kudu iso. Masalah ini enggak hanya sementara, ini 6 bulan. Nek sampean gak ndang-ndang belajar gak iso ketinggalan terus sampean, ya. Tanya bagaimana cara absensi, jangan sampai tidak absensi, ya. Kemudian untuk yang penugasan itu memang semua guru diharuskan ada penugasan karena dari madrasah dikhawatirkan siswa itu cuma klik absen tok mari turu. Klik absen tok mari ngono genti game-gamean. Ya. Jadi pembelajaran yang disampaikan guru tidak diperhatikan sama sekali. Absen klik 2 kali. Nek 3 mapel ya klik 3 kali. Mari ngono ditutup. Ganti game-gamean. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh madrasah. Maka dari itu untuk mengantisipasi hal yang seperti itu karena seperti itu sudah tidak diinginkan oleh madrasah, juga tidak diinginkan oleh orang tua. Jadi dari madrasah dan wali murid itu berusaha agar sampean benar-benar sekolah. Ini kok bukan ini sekolah temenan rek, ora kok guyonan, iki temenan iki. Mung tidak tetap muka, gurunya di madrasah, sampean di rumah.
sampean di pondok yang sudah kembali di pondok. Iki sekolah, temenan iki ora dulinan, sekolah temenan. Ada absensi, ada pembelajaran, ada penugasan. Nah, setelah penugasan nanti dinilai. Setelah dinilai nanti dievaluasi seperti sekolah biasa. Nanti yang bijinya jelek-jelek butuh di butuh diremedi. Nanti sing gak setor, sing gak absensi, nanti diproses di BPBK. Tatap muka biasa juga seperti itu. Daring yang daring ini juga seperti itu. Sampai gak absen, bolos gak melok daring. Itu nanti sama PJ kalian sama wali kelas akan dilaporkan kepada BP dan BK. Dan nanti akan ditindaklanjuti oleh BPBK. Mungkin sampai akan ditelepon. Teleponnya tidak cuma suara tapi video call. Dan harus didampingi orang tua sampai dikonseling. Konselingnya lewat HP. Online. Jadi saya harap baik yang absensi maupun penugasan tolong diikuti terus menerus. Ya. Pembelajaran yang disampaikan oleh guru baik yang melalui video, baik yang melalui MP3 itu jangan dipercepat. Saya khawatir kalau dipercepat ada pesan-pesan guru yang tidak tersampaikan sehingga sampean terjadi salah paham. Kebanyakan baca kitab itu yang ke saya itu banyak yang salah paham. Contoh, seharusnya yang disetorkan itu adalah suara baca kitabnya dan tulisan makna sampean. Akan tetapi yang disetorkan cuma buku tok, tulisan tok tapi gak rekaman. Padahal tuntutan dari baca kitab itu sampean bisa membaca, bukan menulis. Ya. Menulis itu cuma latihan. Jadi yang disetorkan untuk pertemuan kedua kemarin itu adalah tulisan, ya. Pak Guru kepingin ngerti maknane sampean kaya apa. Pak Guru kepingin ngerti tulisannya kaya apa. Ya. Tulisannya sampean iku apik, tajembret, kaya wong kecirit, murat-marit, ya. Apa? Terus Pak Guru juga ingin mendengarkan suara sampean bagaimana cara membaca. Kemarin ada yang rekaman tapi isin-isin, suarane powelan. Kaya wong bisik-bisik. Isin lapo sih. Isin lapo. Maca kitab sing jelas, sing cetha, aja kaya wong bisik-bisik. Nah, aja wong kaya bisik-bisik. Nek sampean niku kok storane kok bisik-bisik, kok HP ku tak salon nang salon. Tak setel buanten ngene salon. Kau gak krungu. Pun langsung kita akan saya ulangi lagi, nanti kita mulai kitab taharah sampai faslun wa yakhruju minal farji. Faslun wa yakhruju minal farji itu ditempuh dalam 6 bulan. 6 bulan. Mari kita mulai pelajaran baca kitab. Nanti awal-awal nanti sampean masih tak suruh nulis untuk pembelajaran ben biasa sampean maknani. Tapi untuk yang nanti beberapa pertemuan sudah sampean gak usah nulis, langsung setor suara tok. Gak usah nulis. Tapi ini masih awal-awal, sampean harus terbiasa maknani. Sampean harus mulai terbiasa maknani dan sampean tambah hafal rumus-rumus, sampean tambah hafal cara menyalin Latin ke Bego dan tambah hafal. Ya. Mari kita mulai pelajaran ini. Di situ di papan tulis sampean lihat Kitabut Thaharati al-miyahu allati yajuzu biha at-tadhiru. Ada redaksi yang beda tapi terserah kitabnya sampean bagaimana sampean melok kitabnya. Kalau kitab yang ada harokatnya yang kitab ini at-tadbiha at-tadhiru. Kalau kitab kuning itu seperti yang di papan tulis. Yang saya tulis di papan tulis itu saya mengikuti yang kitab kuning. Kalau kitabnya sampean itu diwalik. Nek kitab sampean kan gini, al-miyahu allati yajuzu biha at-tadhiru. Iki ditaruh di sini. Kalau kitab kuning
itu seperti ini, al-miyau allati yajuzu at-tadhiru biha. Mak, saya ikut yang mana? Melok kitab sampean gak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Thaharati. Amin delok. Saya praktekkan cara maknani ben sampean iso. Al-kitabu utawi itu disingkat menggunakan mim. Utawi iki gak ono singkatane. Yo ditulis iki. Iku di rumusnya ada singkatane iku menggunakan kho. Utawi iku kitab ing dalem ojo ditulis ngene. Mergo ing dalem itu dalam rumus pegunya ada singkatannya. Disingkat dengan dha. Utawi iku kitab ing dalem mertelaake sesuci. Utawi iku kitab ing dalem mertelaake sesuci. Al-miyahu utawi piro-piro banyu. Utawi itu kira mim. Utawi piro-piro itu di rumusnya ada singkatannya jim mim. Jamak itu banyak. Piro-piro utawi piro-piro banyu. Allati kang ya juzu kang. Nah, kang ono singkatanin nun wenang. Opo juga ada singkatane fa. Opo at-tadhiru sesuci. Biha kelawan. Kelawan itu ada singkatane mim to. Biha kelawan miyah kasih rujuk. Biha kelawan miyah. Mana miyah? Miyah itu ini. Dikasih, yang sini ditaruh di atas, yang di sini ditaruh di bawah. Biha kelawan al-miyah. Iku ada singkatane kho. Pitu piro jimim jamak banyu. Rupane ma'usamai, rupane itu ada singkatane ba sama dal. Ma'usamai rupane banyu langit. Wa ma'ul bahri lan banyu segara, tapi moncone segara. Wa ma'un nahri lan banyu kali. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumber. Wa ma'us salji lan banyu es. Wa ma'ul bardi lan banyu embun. Wis saya tak garis-garis seperti kemarin. Kitabut Thaharati utawi iku kitab ing dalem mertelaake sesuci. Ndek. Nah, medine maca cocok bablasan. Al-miyahu allati utawi pira-pira banyu kang. Nah, jangan begitu. Cara membaca kitab itu ada titik mandeke.
almiyahu utawi pira-pira banyu allati kang ya juzu kang wenang apa at-tathiru sesuci biha kelawan miyah iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu rupane ma'us samai banyu langit wa ma'ul bahri lan banyu segara wa ma'un nahri lan banyu kali wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'ul salji lan banyu es wa ma'ul barodi lan banyu embun. Mari kita baca bersama-sama sampai melok muni dhewe lho ape muni dhewe gak apa-apa. Darane gendeng yo gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut thaharati utawi eling-eling yo dene rumus-rumus mim nun fa badal mim to jim mim terus do iki tolong dihafalkan. Aja sampai lali. Nah, dieling-eling. Kitabut thaharati utawi iki iku kitab ing dalem mertelaake sesuci almiyahu utawi pira-pira banyu allati kang ya juzu kang wenang apa at-tathiru sesuci biha kelawan rujuk almiyah iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu rupane ma'us samai banyu langit wa ma'ul bahri lan banyu segara wa ma'un nahri lan banyu kali wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'us salji lan banyu es wa ma'ul barodi lan banyu embun. Satu, baca 3 kali. Kitabut thaharati utawi iki iku kitab ing dalem mertelaake sesuci almiyahu utawi pira-pira banyu allati kang ya juzu kang wenang apa at-tathiru sesuci biha kelawan almiyah iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu rupane ma'us samai banyu langit wa ma'ul bahri lan banyu segara wa ma'un nahri lan banyu kali wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'us salji lan banyu es wa ma'ul barodi lan banyu embun. Sekali lagi, kitabut thaharati utawi iki iku kitab ing dalem mertelaake sesuci almiyahu utawi pira-pira banyu allati kang ya juzu kang wenang apa at-tathiru sesuci biha kelawan almiyah iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu rupane ma'us samai banyu langit wa ma'ul bahri lan banyu segara wa ma'un nahri lan banyu kali wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'ul salji lan banyu es wa ma'ul barodi lan banyu embun. Cukup. Nanti itu dibaca ulang-ulang nek wis iso sampean setorkan rekaman suaranya di web ya. Sekali lagi bisa online langsung rekaman di webnya
Sampean lihat nanti masuk di penugasan, sampean klik, nanti di atasnya itu di atas kotak nanti ada seperti gambar mic. Ya, itu namanya rekaman via online. Kemudian kalau nggak bisa, sampean bisa rekaman di HP dulu. Setelah selesai direkam di HP, disimpan, dieling-eling folderin nanti. Kalau sudah dikasih folder, kemudian sampean masuk lagi ke linknya daring, kemudian sampean buka baca kitab 10 bahasa putra, sampean klik yang pertemuan ketiga ini, kemudian sampean klik yang penugasan, ya bahasanya setoran baca kitab, kemudian sampean klik itu nanti akan tampil ada kotak. Nah, di atas kotak yang di bawah, di atasnya ada file itu, ada panah ke bawah, itu di atasnya ada kotak. Ya, di kotak itu di atasnya ada simbol kecil-kecil. Saya mencari di zoom ya, dicari saya gambarnya folder, saya upload di situ. Ya, itu untuk suara. Kalau sampean rekaman, kalau tulisan sampean nanti juga diupload, sampean cari yang gambar, yang page yang gambar. Itu adalah tempat untuk mengupload tugas sampean. Pak, kalau di aplikasi nggak bisa gimana? Seperti yang saya katakan tadi, di kotak itu sampean komentari. Ya terserah, nanti sampean komentar main tulisi, z kak popo, sampean komentari. Biar nama sampean sudah masuk dalam penugasan yang untuk saya kasih nilai. Baru nanti sampean setelahnya via WA. Fotonya juga bisa via WA. Terus rekaman suara juga bisa WA dengan syarat itu tadi di kolom penugasan sampean harus sampean komentari. Saya kira cukup jelas untuk penugasan. Saya mohon tidak ada yang bulat. Cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.